bersyukur atas berkat Tuhan sepanjang seminggu ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita naikkan segala puji syukur kita nyanyikan segala puji syukur. Boleh kita berdiri. Dan sebenarnya karena hal-hal itu kita nggak layak ya dengan Tuhan.
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada Raja
kami berharap. Aku berharap. Kini ku berserah. Kini aku berserah Pada setiap rancangan-Mu bagi kami ya Tuhan. pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Mari kita nyanyikan lagi sambil bangkit berdiri. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kau Bapa yang setia bagi kami. Di setiap hari, di setiap pagi kami melihat Engkau yang terus setia bagi kami Tuhan. Maka kami mau menyatakan di hadapan Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Mungkin kami gak paham rencana-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami gak paham kenapa kami perlu menjalani hal-hal yang kami jalani setiap harinya. Mungkin kami seringkali merasa takut juga kan masa depan kami ya Tuhan. Tapi kami mau belajar buat berserah Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang terus setia buat kami. Dan pada hari ini kami mau menyatakan kami mau berserah kepadamu sepenuhnya Tuhan. Biar Engkau yang menjadi Allah kami selama-lamanya. Biar Engkau yang menjadi penuntun kami selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Mari kita responi kasih setia Tuhan ya. Kita bangkit. Kita bangkit sebagai satu gereja Tuhan. Kita maju bagi Tuhan. Dia yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita maju berperang bagi Tuhan. Bangkit Gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Katakan sekali lagi, bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan,
merebut bangsa-bangsa. Bagimu Mari kita semua katakan bersama-sama, bukan bangkit. Kita nyatakan kemuliaan Tuhan. bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah lagi bukan bangkit. bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Katakan dialah Raja. Raja. Dialah Raja. Beri sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Silakan duduk. Tuhan yang baik bagi kita, Dia ada bagi kita di setiap harinya. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan pada hari ini. Kita menyatakan, kalau hari ini saya mengikuti Yesus, maka sampai selamanya saya mau tetap setia mengikuti Yesus. Mari kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan lagi sekali Yesus, selamanya Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. dalam segala Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Waktu ku kuat maupun lemah,
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan bahwa karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, dan Engkau yang melayakkan hidup kami. Dan biarlah ini menjadi komitmen kami bersama-sama pagi hari ini, bahwa sekali Yesus, tetap Yesus selamanya buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami mau dengarkan firman Tuhan, kami mau mempersiapkan seluruh hidup kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini memberkati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini kita langsung saja masuk pada firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan memberikan kepada kita pada pagi hari ini sebuah pengajaran yang benar-benar sangat kita butuhkan, dan kita bisa menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saya ajak kita sama-sama membuka 2 Raja-Raja 19. 2 Raja-Raja 19 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Raja-Raja 19
ayat 10 sampai dengan ayat 13. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja orang Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Tahun 704 sebelum Masehi, Hizkia Raja Yehuda mendapat ancaman serius dari Sanherib, Raja Asyur. Pada tahun itu, 704 sebelum Masehi, Raja Hizkia benar-benar terpukul, terpojok dan merasa takut ya dengan ancaman Raja Sanherib dari Raja Asyur ini. Dikatakannya begini, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Jadi mereka menggunakan bahwa Allah itu memperdayakan orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi. Yaitu dengan mengatakan bahwa tidak mungkin Yerusalem itu diserahkan ke tangan Raja Asyur. Ini adalah sebuah gertakan yang mengecilkan iman dari Hizkia dan orang-orang Yehuda. Lalu ayat 11 mengatakan begini, sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Jadi prestasi Raja Asyur ini atau tentara Asyur ini luar biasa. Banyak negara-negara yang sudah dikuasai, ditumpas habis. Masa Yerusalem akan dilepaskan, diberikan perkecualian? Enggak mungkin, karena Raja Asyur ini sudah sukses. Tentara Asyur ini sudah sukses di dalam menguasai negara-negara yang lain. Lalu ayat 12, sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka? Yakni Gosan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar. Raja Asyur ini, Sanherib ini mengejek Allah-Allah ataupun dewa-dewa yang disembah, yang menjadi pelindung dari bangsa-bangsa lain. Mereka semua bangsa-bangsa lain ini tidak dapat dilindungi oleh dewa-dewa mereka, oleh Allah-Allah mereka. Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, dari raja negeri Hena dan Iwa? Semua yang dikatakan ini adalah negara-negara yang sebetulnya kuat, tapi semua dikalahkan oleh Asyur. Jadi Hizkia, kamu jangan berbesar hati. Allahmu tidak akan melindungi engkau. Jangan mau engkau ditipu oleh Allahmu, seolah seperti itu. Hizkia betul-betul diajak, dihimbau atau dipengaruhi untuk tidak lagi percaya kepada Allah. Tekanan persoalan yang berat seperti yang dialami oleh Hizkia seringkali memang membuat kita meragukan Allah. Membuat kita menganggap Allah itu tidak mampu untuk menjaga, melindungi, dan menolong kita. Tapi tekanan persoalan yang berat ini dapat menjadi pendorong kita untuk masuk ke dalam doa dengan pengharapan yang kuat. Kalau saudara mempunyai persoalan yang kecil, maka doa saudara pengharapannya seringkali juga tidak besar. Karena persoalannya kecil. Tapi kalau tekanan persoalan begitu berat saudara hadapi, maka seringkali itu dapat menjadi pendorong bagi kita untuk bisa berdoa dengan pengharapan yang kuat.
Sebetulnya doa adalah pertempuran. Saudara jangan berpikir bahwa doa itu adalah hanya sebuah komunikasi. Betul ya, komunikasi dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya doa itu sebuah pertempuran. Pertempuran melawan siapa? Pertama adalah melawan musuh. Melawan persoalan yang menghimpit kita, yang mengepung kita, yang menekan kita, persoalan yang mengancam kita. Dalam hal ini Hizkia diancam, dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Itu persoalan. Melawan persoalan yang sedang dihadapi. Doa itu adalah pertempuran. Pertempuran melawan persoalan yang sedang dihadapi. Yang kedua, doa itu adalah pertempuran. Pertempuran melawan apa? Melawan kebimbangan diri sendiri. Pernahkah saudara berdoa dan tengah-tengah saudara berdoa, saudara bimbang? Apakah ya doa saya didengar oleh Tuhan? Jangan-jangan doa saya cuma sampai ke langit-langit, ke plafon ruang tempat saya doa. Apa Tuhan benar ada keraguan-raguan. Kebimbangan ini dikalahkan dengan pertempuran melalui doa kita. Kita bertempur untuk melawan kebimbangan dalam hati sendiri. Jadi kadang-kadang memang tekanan persoalan itu diizinkan Tuhan untuk mendidik kita masuk dalam doa pertempuran. Kita baca 2 Raja-Raja 19 ayat 14 dan sampai dengan 19. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 19. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai dengan 19. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dari negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Apakah usaha Sanherib untuk menekan imannya Hizkia itu berhasil? Apakah Hizkia lalu meninggalkan Allah? Lalu Hizkia meragukan Allah? Lalu Hizkia tidak minta pertolongan Allah? Apa yang dilakukan Hizkia dikatakan di sini pada 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan. Hizkia tidak membuang surat itu. Hizkia tidak menolak surat itu. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan. Dari sini kita lihat, ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan persoalan, dengan tekanan, dengan ancaman, dengan tantangan, jangan lari dari atas medan atau dari medan perang kita. Terimalah surat tantangan itu, terimalah masalah tadi, terimalah persoalan tadi seperti Hizkia. Dia tidak melarikan diri. Dan dia tidak menolak surat dari tangan para utusan orang-orang Asyur. Lalu membacanya. Dia baca isi surat itu. Isi surat tadi seperti tadi yang sudah disebutkan di sana pada ayat 10 sampai dengan 13. Lalu apa yang dia lakukan? Kemudian dikatakan pada ayat 14. Kemudian dikatakan pada ayat 14 di sana, pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Itu yang dia lakukan. Dia bawa surat tadi, dia buka surat tadi di hadapan Tuhan, dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan dan dia berdoa berdasarkan surat tadi. Apa yang dia katakan? Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ayat 15, "Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim." Kerubim itu malaikat khusus, malaikat yang mengiringi Allah.
Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Hizkia melakukan pengakuan imannya. Ya Tuhan Allah Israel, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Hizkia mengakui kuasa Allah. Hizkia mengakui keberadaan Allah yang tunggal. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Hizkia mengakui semua kekuasaan Allah. Walaupun dia sudah berusaha untuk dikecilkan imannya oleh Sanherib. Surat tadi betul-betul memojokkan Hizkia dengan Allah. Allah dan Hizkia seolah dipojokkan di dalam titik lemah, titik tidak berdaya. Tapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia membawa surat itu di hadapan Tuhan. Lalu ayat 16 mengatakan, sandengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkan untuk mengaibkan Allah yang hidup. Allah tidak perlu kita minta atau suruh untuk mendengarkan dan melihat kenyataan yang ada di dalam yang menantang kehidupan kita. Tapi ini merupakan satu penyerahan diri Hizkia. Ketika saudara berdoa, saudara harus menyerahkan diri saudara ke hadapan Allah. Dan meminta supaya Allah memperdulikan permasalahan dan persoalan yang saudara sedang hadapi. Kalau saudara saat ini sedang menghadapi masalah dan persoalan yang besar, mungkin persoalan ini buat orang lain ya biasa saja, tapi buat saudara yang merasakannya itu merupakan sebuah persoalan yang besar. Bawalah persoalan itu di hadapan Allah. Gelarlah surat tadi, apapun juga yang memojokkan saudara dalam persoalan tadi. Bahkan kalau saya mengajarkan, saya penumpangan tangan. Ya seringkali ya ada orang yang mengatakan pada saya, datang kepada saya dan mengatakan, Pak Andri, saya punya hutang begitu banyak. Oke, kalau punya hutang begitu banyak, coba tuliskan hutang kamu. Kepada siapa dan berapa, kepada siapa dan berapa, kepada siapa dan berapa. Lalu tumpangkan tanganmu atas tulisan tadi. Dan berdoalah pada Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya sudah bersalah karena saya berhutang. Tapi sekarang Tuhan saya tidak bisa mengatasi masalah saya ini. Tolong Tuhan, Engkau yang membukakan jalan untuk bisa menjawab semua masalah ini. Dan lihatlah nanti seperti apa yang dialami oleh Hizkia. Tuhan membukakan jalan kemenangan baginya. Lalu dikatakan pada ayat 16 di sana. Dikatakan, ya, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dengarkanlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkan untuk mengaibkan Allah yang hidup. Jadi di sini kita lihat bahwa Hizkia tidak goncang imannya. Orang yang berdoa tidak boleh goncang imannya. Kalau saudara sudah goncang imannya, saudara sudah tidak punya power untuk berdoa. Saudara tidak boleh goncang imannya. Walaupun dunia atau siapapun berusaha untuk menggoncangkan iman saudara kepada Allah yang hidup. Tapi lihatlah, Hizkia ini tetap menyatakan bahwa Allah yang hidup ini sedang diaibkan atau dihina oleh Sanherib. Bawalah itu semua ke hadapan Tuhan. Lalu dikatakan pada ayat 17. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. Kalau kita lihat di sini, Hizkia tidak menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Raja Asyur ini adalah hal yang bohong atau hal yang dusta. Karena itu memang fakta bahwa Raja Asyur sudah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri yang begitu banyak dan begitu kuat. Itu prestasi Raja Asyur. Harusnya itu semakin membuat Hizkia kecil hati melawan Raja Asyur yang sudah perkasa, yang sudah berhasil menang melawan semua bangsa-bangsa dan negara-negara yang kuat. Lalu ayat 18. Dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Kalau kita lihat di sini, Hizkia juga mengakui bahwa negara-negara itu, bangsa-bangsa itu punya Allah-Allah, punya dewa-dewa. Tapi semuanya itu sudah dibakar oleh Raja Asyur ini. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka, dewa-dewa, Allah-Allah mereka ini bukan Allah yang hidup. Mereka itu buatan tangan manusia. Sehingga dibuktikan di sini memang mereka tidak berdaya. Lalu apa yang dimintakan kepada Tuhan pada ayat 19. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami,
Selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Jadi Hizkia minta pertolongan, perlindungan, kemenangan dari Tuhan, bukan untuk kemasyuran Hizkia, tapi minta perlindungan, pertolongan, kemenangan dari Tuhan adalah supaya Allah dimuliakan. Supaya nama Allah dimuliakan dan dibuktikan kepada semua orang bahwa Allah yang disembah oleh Hizkia, Allah yang tidak kelihatan, tapi Allah mempunyai kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, yang mampu untuk membela umatnya, yang mampu untuk melindungi umatnya, yang mampu untuk memberikan jalan keluar. Sebagaimana dikatakan di sana pada ayat 35 dari 2 Raja-Raja 19. Dikatakan pada ayat 35 begini. Ya. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Malaikat Tuhan di sini tidak disebutkan banyak, hanya satu malaikat Tuhan. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Ayat 36. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Raja Asyur ini Sanherib yang begitu sombong, begitu perkasa, begitu sukses di dalam peperangan, menaklukkan bangsa-bangsa, pulang ketakutan dan dia tinggal di Niniwe. Ayat 37. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh Allahnya, maka Adra, Melek dan Zarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi saudara lihat di sini, Sanherib dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Dan ini adalah karena apa yang dilakukan Tuhan atas musuh-musuh Yehuda, atas musuh-musuh Hizkia. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika saudara sedang membawakan persoalan di hadapan Tuhan, percayalah, bicaralah pada diri saudara sendiri bahwa Tuhan adalah pahlawan perang yang dapat kita andalkan dalam peperangan ini. Saudara menghadapi peperangan, jangan menghadapi seorang diri, tapi andalkan Tuhan untuk menjadi pahlawan perang. Karena terbukti, tadi sudah kita baca ayat 35 sampai 37. Bagaimana Tuhan yang mengalahkan Sanherib, yang mengalahkan Raja Asyur ini dengan kekuatan Tuhan sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini betul-betul Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah bukan buatan manusia. Allah yang hidup, yang mampu membela kita dan menolong kita dan membebaskan kita, memberikan kemenangan kepada kita. Kita buka Yesaya 42 ayat 10 sampai dengan 13. Yesaya 42 ayat 10 sampai dengan 13. Yesaya 42 ayat 10 sampai dengan 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, dan memberikan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik. Terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Yesaya ini yang merupakan nabi yang luar biasa ya, besar,
Arti dari nama Yesaya adalah Yehova adalah penolong, atau Allah adalah penolong, atau keselamatan adalah dari Tuhan, atau keselamatan Tuhan. Itu Yesaya. Jadi nama Yesaya ini nama yang indah. Di dalam Yesaya 42 ayat 10 sampai dengan 13 dikatakan di sana, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Kita patut memuji nama Tuhan. Kenapa kita patut memuji nama Tuhan? Sudah terlalu banyak Tuhan itu membela saudara dan saya. Sudah terlalu banyak Tuhan itu menolong saudara dan saya. Sehingga ketika saudara menaikkan pujian, memuji nama Tuhan, harusnya saudara keluar dari dalam hati saudara segala pujian yang murni, yang sungguh-sungguh, yang bukan hanya nyanyian sekedar menyanyi, tapi sungguh-sungguh memuji Tuhan karena Allah begitu baik bagi saudara. Ingatlah semua kebaikan Tuhan, ingatlah semua pertolongan Tuhan, sehingga saudara, dikatakan pada ayat 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Kalau kita semua muji Tuhan, saya membayangkan ini, kalau semua orang percaya kepada Tuhan di seluruh muka bumi, mengadakan pujian bersama di seluruh muka bumi, pada waktu yang sama, pada jam yang sama, di seluruh muka bumi kita bersama-sama berdiri dan memuji Tuhan dengan lagu yang sama, maka benar-benar yang dikatakan Yesaya 42 ayat 10 ini, laut bergemuruh serta segala isinya, pulau-pulau dengan segala penduduknya. Ini akan terjadi. Yang luar biasa pujian kepada Tuhan. Kita patut memberikan penghormatan kepada Tuhan, seperti yang dikatakan pada ayat 11 dan ayat 12. Kita patut memberikan penghormatan ini kepada Tuhan. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah sorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Semuanya berseru menyerukan apa? Menyerukan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah dialami. Ayat 12 dikatakan di sana. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara memuji Tuhan, saudara itu bukan hanya memuji kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, tapi saudara sedang memberi penghormatan kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita sedang menyanyikan pujian, penyembahan, jangan sampai kita setengah hati, jangan sampai kita sembarangan, tapi berilah penghormatan yang maksimal kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Pujian ini adalah hanya kepada Tuhan. Tuhan adalah patut mendapatkan penghormatan. Penghormatan kepada Tuhan. Karena Tuhan memang luar biasa di dalam menolong saudara dan saya. Ayat 13. Apa sebabnya kita memuji-muji Tuhan? Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempur sorak. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Jadi Tuhan itu adalah benar-benar pahlawan perang kita. Oleh sebab itu ketika saudara berhadapan dengan masalah persoalan di mana saudara dikecilkan dan memang kita kecil dan tidak berdaya. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan kecil hati. Jangan putus asa. Bawa persoalanmu di hadapan doa Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk persoalan ini. Saya berdoa untuk tantangan ini. Saya berdoa untuk ancaman ini. Saudara tumpangkan tangan atas tantangan itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang membuktikan kepahlawanannya mengatasi masalah dan persoalan yang saudara hadapi. Bisa jadi apa yang saudara hadapi saat itu terlalu besar untuk saudara dan bisa mengancam ya keberadaan saudara. Bisa mengancam akan hidup saudara. Bisa mengancam keluarga saudara, rumah tangga saudara. Bisa mengancam bisnis saudara. Bisa mengancam kehidupan saudara. Tapi saudara bawa ke hadapan sang pahlawan perang, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga jangan berkecil hati, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan apapun yang saat ini diperhadapkan dunia, diperhadapkan setan iblis di hadapan kita. Untuk membuat kita tidak berdaya, untuk membuat kita kalah. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah umat Tuhan yang punya Tuhan sang pahlawan perang. Sehingga kita bisa berperang melalui doa. Ingat ya, mungkin saudara secara fisik, secara keuangan, secara daya, saudara tidak mampu untuk berperang secara fisik. Tapi saudara bisa berperang di dalam doa.
Doa itu sebuah peperangan, sehingga ketika saudara berlutut dan saudara mulai berdoa dan mendoakan tentang masalah yang saudara hadapi, saudara sesungguhnya harus punya semangat perang di situ. Saudara harus punya energi perang di situ. Bahwa saudara sedang berperang memerangi apa? Dua perkara. Persoalan tadi dan juga hal yang mungkin keraguan menjadi keraguan dalam hati saudara. Itu dua-duanya diperangi. Kita buka Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa doa adalah tindakan iman. Doa itu adalah tindakan iman sepenuhnya. Jadi kalau saudara punya iman, seringkali iman itu tidak kelihatan, memang tidak nyata. Tapi baru benar-benar nyata ketika saudara berdoa. Sehingga doa itu adalah sebuah tindakan iman sepenuhnya. Isinya doa itu kalau mau dikatakan adalah iman sepenuhnya. Doa yang tanpa iman adalah sebuah doa yang sia-sia. Kalau saudara doa tapi tidak pakai iman dalam diri saudara, tidak dalam hati saudara, itu doa yang sia-sia. Doa yang sesungguhnya harus berisi iman. Gak ada gunanya kalau doa itu tidak diisi dengan iman. Doa itu adalah tindakan roh. Sehingga masalah saudara doanya sambil berdiri, sambil duduk, sambil berlutut, sambil tiduran malah, atau sambil setir mobil dan sebagainya, gak masalah. Yang penting adalah roh saudara berdoa. Doa itu adalah tindakan roh, tetapi mempengaruhi sisi atau dimensi dari jasmani dan materi. Jadi sekali lagi, doa itu tindakan roh, tapi mempengaruhi sisi atau dimensi jasmani ataupun materi. Nantinya itu akan berpengaruh ke sana. Ketika Hizkia berdoa, doanya dalam roh, maka hasilnya adalah sangat jasmani, sangat materi. Yaitu apa? Begitu banyak orang-orang Asyur yang mati dibunuh. Dan begitu kondisi itu membuat Raja Sanherib itu pergi, mundur dari medan perang. Dan Sanherib dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan itu semua adalah hal yang nyata, yang bukan peristiwa roh lagi. Sudah peristiwa jasmani, peristiwa materi. Jadi doa itu tindakan roh, bukan tindakan jasmani. Tapi hasilnya adalah hasil jasmani, hasilnya bisa hasil materi. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya perlindungan dan pertolongan kita yang pasti. Jadi kalau kita berdoa tapi dalam hati kita, ya kita berdoa, Tuhan saya hari ini perlu uang untuk membayar sekolah anak-anak saya, misalnya seperti itu. Lalu gimana Tuhan, ya saya nggak punya uang, tapi pikiran saudara sudah mikirkan nanti setelah selesai doa ini saya mau ke tetangga sebelah lah, saya mau pinjam lah sama tetangga sebelah. Itu saudara tidak sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan satu-satunya perlindungan dan pertolongan. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus memusatkan kesungguhan saudara, memusatkan iman saudara di dalam doa saudara, dan menyatakan di dalam doa, meskipun saudara tidak katakan, Tuhan engkaulah satu-satunya perlindunganku. Enggak, mungkin saudara tidak katakan kalimat itu. Tapi saudara berdoa, Tuhan tolong saya.
Dan di dalam perkataan saudara menjerit kepada Tuhan itu, saudara menyatakan atau tersirat di dalamnya bahwa Tuhanlah satu-satunya perlindungan bagi saudara, pertolongan bagi saudara yang pasti. Sehingga tidak ada yang lain kecuali Tuhan yang pasti akan menolong saya dalam masalah ini. Fokuskan iman saudara pada doa. Itu caranya berperang. Saudara kalau berperang ya, pada zaman dulu ini orang berperang memakai pedang, tombak, perisai dan sebagainya. Saudara tidak konsentrasi loh. Kalau saudara melawan musuh saudara pakai pedang, pakai perisai, lalu saudara tidak konsentrasi, bisa-bisa saudara kehilangan kepala saudara di dalam peperangan itu. Saudara harus konsentrasi, saudara harus punya semangat perang. Nggak bisa saudara berperang tapi tidak punya semangat, nggak bisa. Saudara berperang ya asal-asalan lah. Maka musuh saudara akan menusukkan tombaknya ke lambung saudara. Nggak mungkin. Saudara harus konsentrasi penuh. Saudara harus sungguh-sungguh. Saudara harus bersemangat di dalam peperangan itu. Itulah doa. Saudara ketika saudara berdoa, saudara harus semangat sungguh-sungguh. Saudara harus percaya sungguh-sungguh bahwa saudara bisa mengalahkan musuh saudara. Saudara harus percaya sungguh-sungguh bahwa doa saudara didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi saudara. Saudara pusatkan perhatian saudara, konsentrasi saudara. Kadang-kadang kalau kita doa kan, kita lagi doa, enak-enak doa, terus tukang sayur lewat, sayur. Oh iya ya mau beli sayur Tuhan, nanti dulu Tuhan, beli sayur dulu. Hilang konsentrasi kita. Hilang konsentrasi kita. Harusnya kalau saudara benar-benar konsentrasi sama Tuhan, mungkin tukang sayur menjerit di luar sana tidak menawarkan dagangannya, saudara malah nggak dengar apa-apa loh. Saya doa, saudara tanya pada orang lain di rumah itu, tukang sayur tadi sudah lewat belum? Sudah lewat dari tadi. Oh, lagi pas saudara doa mungkin. Karena konsentrasi saudara adalah pada doa itu. Saudara bandingkan dengan peperangan. Saudara lagi perang dengan pedang melawan musuh saudara. Teng tong gitu. Lalu sayur. Oh, ini dulu ya, saya mau beli sayur dulu. Ya saudara pasti dibunuh lah sama musuh saudara. Gak bisa, saudara harus konsentrasi pada peperangan itu. Saudara harus sepenuh tenaga saudara, sepenuh hati saudara. Saudara harus dengan semangat sungguh-sungguh, semangat juang. Itu peperangan. Doa itu sebuah peperangan. Sehingga saudara harus perlu semangat juang di sana. Berjuang di dalam doa. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang janda di sebuah kota yang perlu ditolong oleh seorang hakim di sana. Dan hakim ini hakim yang tidak takut akan Allah. Tapi hakim ini tidak mau menolong dia, tidak mau menolong janda ini. Lalu janda ini terus meminta kepada hakim ini, mengetok-ngetok rumahnya, tolonglah saya, tolong. Belum ditolong, tolonglah saya. Itu bukan memaksa, tapi menunjukkan kesungguhan di dalam minta tolong pada hakim itu. Kenapa kau tidak minta tolong pada hakim yang lain? Kenapa tidak minta tolong pada orang yang lain? Karena orang lain tidak ada, orang lain tidak bisa, orang lain tidak mampu. Hanya satu-satunya dia yang mampu. Kalau saudara merasa bahwa Allah satu-satunya yang mampu menolong saudara, saudara ketok terus pintunya Allah. Dengan sepenuh semangat saudara, dan konsentrasi saudara, dengan sepenuh hati saudara, dengan semangat juang saudara. Sayur, masa bodoh sayur lewat. Saya mau ketok terus pintunya Tuhan. Itu namanya orang berjuang. Enggak terus saudara kehilangan konsentrasi saudara dan selesainya saudara ngurus tukang sayur, saudara mau melanjutkan doa tadi, lupa. Sana setelah ngurus tukang sayur, saudara masuk dapur, saudara mulai masak, saudara mulai ngerjain kerjaan lain. Loh, iya tadi saya lupa. Doa saya belum selesai, baru awal saja. Kata-kata pertama. Doa seperti itu kok mau didengar Tuhan? Ya nggak mungkin didengar Tuhan lah. Doa itu benar-benar menguras energi roh saudara. Bukan energi fisik loh. Memang saudara tidak lari-lari sambil berdoa. Saudara mungkin doanya berlutut. Tapi energi roh saudara itu dikuras habis ketika saudara berkonsentrasi penuh. Berperang dalam doa. Berperang dalam doa. Sehingga ketika kita belum memahami akan strategi perang Tuhan. Ketika saudara minta tolong sama Tuhan, Tuhan gak segera memberitahu pada saudara, nah begini loh caranya ya, ngatasi masalah ini caranya begini, enggak. Tapi kalau saudara baca di sana ayat 21 dan seterusnya, dikatakan di sana pada ayat 21, dikatakan ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Persoalan itu membuat tekanan secara fisik ya. Makanya orang kalau punya persoalan bisa stres dan stres itu bisa stroke ya.
Dan stroke itu bisa membawa kematian, bisa stop. Ini serius ini. Ini karena apa? Karena memang dari persoalan dari stres tadi. Seperti ya, hatiku merasa pahit. Buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ketika saudara berdoa, tidak serta-merta saudara menjadi orang yang bijaksana, orang yang pandai, orang yang mengerti strategi Tuhan, enggak. Saudara akan begini nih, aku dungu dan tidak mengerti. Tuhan gimana ya Tuhan? Caranya gimana Tuhan? Bagus enggak saudara dungu dan tidak mengerti? Bagus enggak saudara seperti hewan di dekatnya Tuhan? Bagus, itu menunjukkan apa? Saudara tidak mampu, tidak mampu. Kalau kita mampu, maka kita akan menyepelekan Tuhan. Kita tidak sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Tapi kalau kita katakan Tuhan, saya ini seperti dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu Tuhan. Bingung, nggak tahu harus apa yang dilakukan untuk mengatasi situasi ini. Tetapi ayat 23, aku tetap di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Walaupun aku bingung, walaupun aku stres, walaupun badanku sakit jadinya karena situasi yang seperti ini. Tapi aku tetap di dekatmu. Artinya apa? Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap berpegang pada Tuhan. Engkau memegang tangan kananku. Saya seringkali merenungkan hal ini ya. Tuhan memegang tangan kanan kita. Karena Tuhan penuh kasih. Dan Tuhan mau menolong kita. Tapi masalahnya, apakah kita mau dipegang oleh Tuhan? Jangan-jangan ketika Tuhan mau memegang tangan kanan kita, kita lepaskan pegangan Tuhan itu. Karena kita tidak yakin pada Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Aku bingung Tuhan. Aku belum ada solusinya. Belum ada jalan keluarnya. Aku tidak lari kepada manusia. Aku tidak lari pada kekuatan lain. Aku tidak lari pada kekuatanku sendiri. Baik harta maupun jabatanku, tapi aku tetap di dekatmu. Kalau saudara membaca ayat ini dari ayat 21 sampai dengan 23 saja, saudara bisa mengerti. Itu adalah penyerahan diri total di hadapan Tuhan. Itu doa. Doa itu tetap di dekat Tuhan walaupun Tuhan belum jawab. Walaupun saudara sudah mungkin berdoa tahunan, puluhan tahun saudara berdoa, tapi saudara tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Kalau kita tetap di dekat Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Sebab kadang-kadang Tuhan memberikan jawaban segera. Karena memang itu memang baik bagi kita. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan jawaban yang tertunda. Karena yang tertunda itu justru yang paling baik bagi kita. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak serta-merta Tuhan mengabulkan mungkin doa kita kalau dipandangnya doa kita tidak baik untuk kita. Tidak semua doa kita akan mendatangkan hal yang baik bagi kita. Mungkin apa yang kita doakan itu justru adalah sebuah bencana yang akan kita alami di kemudian hari. Ingat loh ya, tabur tuai. Hukum tabur tuai juga ada dalam doa. Apa yang saudara doakan di dalam, apa yang saudara taburkan di dalam doa saudara, itu yang akan saudara tuai dalam hidup saudara. Tabur tuai ini juga ada dalam doa. Apa yang saudara doakan di dalam doa saudara, apa yang saudara taburkan di dalam doa saudara, itu yang akan saudara tuai. Sehingga Tuhan tahu, oh kalau kamu menaburkan ini adalah hal yang tidak baik. Tuhan tidak memberi. Supaya kamu tidak perlu menuai sesuatu yang tidak baik. Di dalam ayat-ayat doa peperangan ini. Sehingga ketika kita belum mengerti strategi perang Tuhan, kita juga belum melihat bagaimana Tuhan bertindak dalam peperangan ini. Pada saat itu Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Belum ada tentara Asyur yang dibunuh oleh Tuhan. Belum ada tentara Asyur yang dikalahkan. Belum ada Sanherib yang pulang. Belum pada waktu itu. Nanti baru ada. Belum ada Sanherib dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Belum ada, itu nanti. Pada saat Hizkia berdoa, belum ada semua itu. Belum ada tindakan perang Tuhan akan seperti apa. Strategi perang Tuhan gak dibisikkan ke telinganya Hizkia. Tapi kita akan tetap berada di dekatnya. Artinya apa? Mengandalkan dia. Mengandalkan dia dan berlindung kepadanya. Saudara mungkin belum tahu apa yang akan Tuhan lakukan untuk mengatasi masalah saudara. Tetaplah di dekat Tuhan. Tetaplah menyambut pegangan tangan Tuhan atas tangan kanan saudara. Tetaplah saudara berpegang pada Tuhan. Mengandalkan dia, berlindung kepadanya. Seringkali jawaban doa itu terbagi.
atas dua bagian. Kalau kita lihat ayat 24. Di dalam ayat 24 dikatakan begini, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jawaban doa seringkali terbagi atas dua bagian. Pertama adalah tuntunan firman Tuhan. Tuntunan firman Tuhan yang kedua membawa kita ke dalam kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Kemuliaan itu menggambarkan kemenangan. Orang yang menang itu yang dimuliakan. Itu sama seperti pahlawan yang setelah kembali dari perang dan menang, mereka masuk ke dalam kota dengan kemuliaan mereka. Mungkin mereka berdarah-darah, mungkin mereka lelahnya luar biasa, banyak luka di tubuh mereka, tapi mereka dimuliakan karena mereka menang. Jadi ada dua hal yang akan menjadi jawaban doa kita. Pertama adalah nasihatmu menuntun aku. Jadi Tuhan memberikan kepada kita jawaban doa itu adalah tuntunan firman Tuhan. Saudara berdoa minta supaya Tuhan memberikan solusi untuk masalah saudara. Mungkin Tuhan tidak segera memberikan solusi itu, tapi Tuhan menuntun saudara dalam firman Tuhan. Karena Tuhan mau membentuk saudara terlebih dahulu. Tuhan mau menaruh saudara, mengalihkan saudara untuk berada pada posisi yang pas, yang tepat untuk jawaban doa yang akan saudara terima. Dan kemudian, nah di sini saudara lihat, kemudian itu kapan? Setelah saudara dituntun oleh firman Tuhan. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan akan mengangkat saudara di dalam kemenangan, di dalam kemuliaan. Setelah saudara dituntun oleh firman Tuhan. Jadi kalau kita menerima jawaban doa dari Tuhan, mungkin belum langsung to the point, langsung menuju kepada masalah yang Tuhan tunjukkan, dijawab oleh Tuhan. Bukan. Mungkin pada tuntunan Tuhan. Dan biarlah saudara ikuti tuntunan Tuhan itu. Sama seperti kalau saudara bertanya kepada orang di kompleks perumahan. Tolong tanya rumahnya teman saya ini, alamatnya di sini di mana ya? Orang tadi tidak serta-merta membawa saudara ke rumah teman saudara kan? Tapi orang tadi memberitahukan, coba lurus saja, nanti belok kanan, di depan ada jalanan belok ke kiri, dua jalanan, jalan kedua saudara belok ke sana. Jadi ada tuntunan dulu. Setelah saudara jalani tuntunan itu, saudara sampai ke rumah teman saudara. Jadi tidak serta-merta apa yang saudara harapkan itu akan langsung terjawab di dalam jawaban doa Tuhan. Seringkali kita mengabaikan firman Tuhan. Kadang-kadang ketika saudara berdoa pada Tuhan, mungkin dalam 1 minggu atau 1 bulan ini saudara sedang berdoa pada Tuhan. Ada firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan di mimbar ini. Dan saudara anggap, itu khotbah hari Minggu biasa, nggak ada hubungan kok dengan doa saya. Saya berdoa sama Tuhan sampai hari ini belum dijawab sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah jawab doa itu. Melalui apa? Melalui khotbah ini. Melalui khotbah ini. Cuma saudara tidak mau dituntun. Seringkali manusia tuh inginnya apa? Instan. Semuanya tuh pengen instan. Instan cepat sukses. Instan cepat kaya. Instan cepat bahagia. Instan cepat berhasil. Orang tuh pengennya instan. Tidak mau ada jalan atau usaha menuju ke sesuatu yang diharapkan itu. Saudara mengharapkan bahagia, baik. Tapi bahagia itu ada prosesnya. Saudara mengharapkan sukses, sukses itu baik, tapi ada prosesnya. Tapi seringkali kita maunya instan. Tuhan, saya mau instan jawaban doa. Saya punya masalah ini, jawab Tuhan. Saya punya penyakit ini Tuhan. Dokter bilang sudah hands up, angkat tangan. Nggak ada obatnya. Inilah persoalan yang saya hadapi. Inilah tentara Asyur yang sedang saya hadapi. Ini Tuhan, saya bawakan semua hasil lab, semua keterangan dokter, saya taruh di meja dan saya tumpang tangan atas itu dan saya berdoa, Tuhan tolong beri saya jalan keluar untuk masalah saya ini. Besoknya, kok saya masih sakit ya? Malah dinyatakan lebih parah lagi. Kondisinya malah lebih menurun lagi. Lusanya kok masih kondisinya begitu. Yang kita harap apa? Instan sembuh. Dulu Tuhan menumpangkan tangan atas orang yang lumpuh. Orang lumpuh itu segera berjalan. Kenapa sekarang kok nggak bisa? Bukan Tuhan tidak bisa. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sebuah kemuliaan. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk firman Tuhan kok di situ, saya sakit ini seperti ini kok. Petunjuk firman Tuhan, bertobatlah. Apa ini? Nggak ada hubungannya dengan penyakit saya. Tapi justru dengan bertobat itulah saudara akan disembuhkan dan dimuliakan.
Seringkali kita mengabaikan petunjuk Tuhan dan kita merasa diri lebih pandai dari Tuhan. Sehingga petunjuk firman Tuhan kita abaikan. Dan inilah yang menjadi kelemahan kita. Ayat 25 dan seterusnya. Hanya Tuhan yang dapat menjadi perlindungan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Saudara mau cari koneksi. Siapa lagi di surga selain Tuhan? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun aku dilindas oleh masalah ini, sekalipun aku mungkin dihancurkan oleh tentara Asyur, tapi Engkau Allahku selama-lamanya. Harusnya seperti ini sikapnya. Ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Ini seringkali diabaikan orang. Nggak apa-apalah nggak pergi ke gereja. Nggak apa-apalah jarang-jarang pergi ke gereja. Itu saudara tidak pergi ke gereja memang nggak apa-apa. Nggak diabsen di sini. Saudara nggak dapat nilai apa-apa. Tapi saudara mengalami kemunduran. Kemunduran rohani. Mulai jauh dari Tuhan. Mulai Tuhan itu tidak terasa penting dan tidak terasa bahwa saudara membutuhkan Tuhan. Coba, nggak usah nggak ke gereja. Yang terlambat datang aja. Dulu saudara nggak pernah terlambat datang loh. Coba saudara pikir. Dulu iya ya, saya selalu kok ke gereja nggak pernah terlambat. Tapi sekarang kenapa ya ke gereja kok nggak kebagian lagu dan baru masuknya itu ketika doa firman Tuhan ya. Kok jauh banget saya terlambatnya ya. Siapa yang bikin terlambat? Gereja? Gereja mungkin lebih awal mulainya, enggak. Gereja tetap jam 8 mulainya. Cuma saudaranya nggak bisa, oh Pak Andri nggak tahu, saya tuh lagi sibuk banget loh Pak Andri. Oh kemana? Pas mau berangkat ada begini, pas mau berangkat ada begitu. Sudah diajari bahwa setan iblis kuasa kegelapan akan menghalangi saudara. Setan iblis akan membuat saudara menjauh dari Tuhan. Kamu mau Kristen? Nggak apa-apa. Tetap Kristen. Tapi jauh ya dari Tuhan ya. Nggak usah bergantung pada Tuhan. Disinilah seringkali kita mengalami tantangan yang luar biasa. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu, perhatikan ini, akan binasa. Ini tuh bukan sembarang kalimat. Ini adalah firman Tuhan yang pasti terjadi. Firman Tuhan ini pasti terjadi. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mewujudkan, untuk menjadikan dirinya menjadi fakta. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Saudara sedang menyiapkan diri saudara untuk binasa. Karena saudara mulai menjauh dari Tuhan. Hati-hati. Saudara dulu suka sekali berdoa. Kalau malam, sampai hari ini saya masih berdoa Pak Andri. Cuma dulu kalau saudara berdoa itu rasanya nggak selesai-selesai. 1 jam saudara berdoa. Tuhan tolong ini, Tuhan begini. Sekarang doa saudara nggak sampai 5 menit. Waktunya Pak Andri, saya lagi sibuk nih sekarang. Yang apa-apa nggak apa-apa. Cuma intensitas saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan menjadi berkurang. Lama-lama saudara jauh daripada Tuhan. Dulu saudara suka baca Alkitab, suka baca firman Tuhan. Kok saudara terima firman Tuhan dari HP saudara di WA, saudara senang saudara baca. Sekarang saudara lewati. Karena apa? Karena besok tuh terima lagi ya, biarin aja besok lah. Lusa terima lagi. Nah, firman Tuhan. Kalau saudara sudah membiasakan diri untuk jauh dari Tuhan, saudara tidak punya kerinduan dan tidak punya rasa membutuhkan Tuhan, nanti saudara rasa pada saat saudara berhadapan dengan Asyur, saudara berhadapan dengan persoalan yang berat, saudara tiba-tiba, loh kemana ya Tuhan? Tuhan kemarin di sini loh. Ketika saya dulu berdoa, ketika dulu waktu masih muda saya berdoa, ketika dulu saya waktu masih muda melayani Tuhan, Tuhan ada di sini. Sekarang kemana Tuhan? Bukan Tuhan yang meninggalkan saudara, tapi saudara yang menjauh dari Tuhan. Hati-hati. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Meninggalkan Tuhan itu digambarkan seperti perzinahan. Karena apa? Karena tadinya setia pada Tuhan dan sekarang tidak setia. Tidak setia pada Tuhan karena apa? Karena menggabungkan hatinya, menggabungkan rohnya dengan kekuatan lain. Hati-hati. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau.
Jangan-jangan kita tanpa sadar sedang mempersiapkan dirinya untuk dibinasakan. Dibinasakan oleh Tuhan karena kita mulai berjinah meninggalkan Tuhan. Meninggalkan semua firman Tuhan. Tidak lagi setia menjalani firman Tuhan. Tidak lagi setia di dalam melayani Tuhan. Nah, sudah cukuplah. Saya sudah lama loh melayani Tuhan. Cukuplah. Saya beritahukan kepada saudara, untuk melayani Tuhan tidak ada pensiun. Tidak ada akhir, tidak ada cukupnya sampai saudara menutup mata dan saudara kembali kepada Tuhan. Tidak ada akhirnya. Tidak ada umurnya, tidak ada sampai kapan ya saya sudah tidak muda lagi. Itu excuse. Itu hanya saudara berusaha untuk menghindari dari apa yang menjadi beban yang saudara rasakan, beban karena saudara tidak lagi mencintai Tuhan, tidak lagi merindukan Tuhan sehingga tidak lagi melayani Tuhan. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Ini rahasianya. Aku suka dekat pada Allah. Saudara suka enggak dekat pada Allah? Kalau saudara suka, maka saudara akan mengutamakan dekat pada Allah itu. Karena saudara tahu bahwa itu saudara suka. Saudara suka apa? Saudara suka nonton suatu acara, katakanlah penyanyi di luar. Atau saudara suka menonton pertunjukan apa di luar. Saudara suka itu. Saudara suka sepak bola. Maka ketika jamnya sepak bola memulai, saudara akan segera menghampiri di situ. Karena saudara suka. Saudara suka enggak dekat pada Allah? Jangan-jangan dulu saya suka, sekarang saya sudah tidak suka lagi. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Di mana saudara berlindung? Saudara berlindung pada harta saudara? Berlindung pada jabatan saudara? Berlindung pada kekuatan teman? Relasi koneksi saudara? Atau berlindung pada Tuhan Allah? Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Seringkali kita tidak mampu menceritakan, memberikan kesaksian tentang pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena semua pengalaman kita adalah dengan manusia, bukan dengan Tuhan. Tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Karena memang tidak terasa sudah jauh dari Tuhan. 2 Tawarikh 6 ayat 34 dan 35. 2 Tawarikh 6 ayat 34 dan 35. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Salah satu bagian doa Raja Salomo saat pentahbisan Bait Allah pertama, tanggalnya 14 Oktober 972 sebelum Masehi. Isi doanya adalah minta agar Tuhan mau memperdulikan doa umatnya. Saat umatnya mau bertindak untuk menyelesaikan persoalan yang harus dihadapinya. Dikatakan pada ayat 34 sebagai keluar berperang. Apabila umatmu keluar untuk berperang. Artinya apa? Artinya menyelesaikan persoalan yang harus dihadapinya. Ya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka. Jadi persoalan apapun juga. Persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan kesehatan, apapun juga. Dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini. Dulu bangsa Israel itu kalau doa kiblatnya kemana? Ke ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ada di mana? Di Bait Allah. Bait Allah ada di mana? Ada di Yerusalem. Makanya mereka kiblatnya doa itu Daniel berdoa dari jauh dari Babel. Arah kiblatnya adalah ke Bait Allah, ke Yerusalem. Dan itu menjadi ajaran atau cara berdoa yang diikuti oleh banyak yang lain. Dan dikatakan di sini ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, yaitu rumah Allah, yaitu Bait Allah. Minta supaya diperhatikan, diperdulikan. Ayat 35. Maka engkau kiranya mendengar dari surga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Jadi peperangan atau penyelesaian persoalan itu harus diawali dengan doa. Ketika saudara menghadapi persoalan,
permasalahan yang ada, entah di tempat kerja saudara, entah di rumah tangga saudara, entah di kesehatan saudara, entah di bagian manapun hidup saudara, awalilah dengan doa. Mungkin doanya bukan doa rutin, bukan doa seperti saudara mau makan, atau doa seperti saudara mau tidur. Mungkin bukan doa rutin yang biasa saudara doakan tiap hari, tapi ini doa khusus. Doa khusus untuk bertindak menyelesaikan permasalahan itu. Berdoa khusus untuk bertindak mengatasi persoalan itu. Ada satu peristiwa yang sangat menarik ini, saya harus ceritakan kepada saudara, bagaimana ketika bangsa Israel ini melawan Amalek. Keluaran 17 ayat 8 sampai 11. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 11. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Salah satu peperangan yang hebat dari bangsa Israel adalah ketika mereka melawan bangsa Amalek. Saya catat tanggalnya di sini, 25 Mei 1462 sebelum Masehi. Bangsa Amalek ini adalah cucunya Esau. Dan arti nama bangsa Amalek ini atau Amalek ini artinya bangsa yang suka berperang. Itu namanya, artinya suka bikin persoalan. Menggambarkan apa? Permasalahan dalam kehidupan kita yang tidak dapat diajak berdamai. Kadang-kadang saudara tidak bisa berdamai dengan persoalan yang sedang saudara hadapi. Persoalan yang sedang saudara hadapi maunya ngajak kita berperang. Di ayat 9 dikatakan di sana, Musa membuat strategi yang aneh, strategi perang yang aneh. Musa berkata kepada Yosua, second man-nya atau wakilnya di sana, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek." Untuk berperang, saudara perlu untuk memilih orang. Jadi tidak bisa sembarangan, ikut perang, nggak bisa. Saudara harus memilih orang-orang yang saudara ajak berkoalisi dengan saudara untuk melawan, menyelesaikan persoalan dalam hidup saudara. Saudara punya persoalan apa? Persoalan dalam kerja saudara, dalam bisnis saudara. Saudara perlu orang-orang pilihan. Gak bisa orang sembarangan. Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ini satu strategi perang yang aneh. Dibagi dua ini kekuatannya. Pertama adalah kekuatan Yosua untuk berperang secara fisik. Dan Musa yang akan berdiri dengan tongkat Allah. Tongkat Allah ini menunjukkan otoritasnya Musa. Menunjukkan Allah memberikan otoritas kepada Musa. Memberikan kuasa kepada Musa. Yosua dan Musa itu mempunyai tugas masing-masing. Musa akan berdoa. Dan ketika Musa menaikkan tangan, menanglah Yosua. Ketika Musa turun tangan, kalahlah Yosua. Ketika Musa berhenti berdoa, kalahlah Yosua. Ketika Musa terus berdoa, menanglah Yosua. Dikatakan pada ayat 11. Lalu terjadilah demonstrasi kekuatan doa peperangan yang dilakukan Musa. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ini adalah doa perangnya Musa. Ketika kita bergantung, bersandar dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan memenangkan peperangan itu. Tapi ketika kita sudah kadang-kadang ya, doa juga ada capeknya ya. Saudara pernah nggak ngerasain capek berdoa? Nah, bahaya itu. Itu turun tangan. Turun tangan ketika itu, kalahlah Yosua. Dan Yosua ini akhirnya memenangkan peperangan terhadap Amalek. Kalau saudara baca bagian kisah ini. Kemenangan ini menjadi kemenangan yang luar biasa melalui doa perang. Doa perang adalah sesuatu yang tidak kelihatan, bukan sesuatu yang materi. Tapi hasilnya sangat materi, hasilnya sangat fisik, yaitu apa?
Yosua bisa mengalahkan Amalek. Amalek dikalahkan oleh Yosua dan orang-orang pilihannya Yosua. Kalau saudara punya persoalan, saudara pilih orang-orang untuk menghadapi persoalan tadi, baik, itu memang harus. Tapi saudara jangan lupa, saudara harus berdoa dan mengandalkan Tuhan dengan doa peperangan. Dan jangan pernah turunkan tangan saudara. Mungkin capek, mungkin saudara mengalami kelelahan. Kalau perlu saudara dibantu, ya. Harun dan Hur menopang tangan Musa, dikatakan begitu. Saudara perlu bantuan, tolong ya doain saya, ya. Tolong doain saya. Saya sedang menghadapi masalah ini. Saudara perlu bantuan doa orang lain. Nggak masalah, tapi saudara doanya jangan pernah berhenti. Saudara saat ini sedang berdoa apa? Untuk menghadapi peperangan saudara. Lanjutkan doa perang saudara dengan semangat yang kuat, dengan kesungguhan, konsentrasi yang penuh. Dan jangan lupa, dibutuhkan iman yang benar-benar padat, iman yang benar-benar masif untuk berdoa. Selamat berdoa perang. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya akan mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu lama. Lagu ini dulu menjadi lagu dari saya dan istri saya. Waktu-waktu kami masih terus berjuang membangun jemaat pada waktu itu. Dan lagu ini memberi kekuatan yang luar biasa. Saudara mungkin yang ingat-ingat masa lalu, zaman-zaman dulu pasti tahu lagu ini. Tak mengapa kabut tebal melintang. Tak
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk segala peperangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua persoalan besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami merasa justru melalui persoalan itu, justru melalui peperangan besar itu, Tuhan, Engkau mendorong kami untuk masuk di dalam doa peperangan. Doa yang mengandalkan Tuhan sebagai pahlawan perang. Doa yang akan membawa kami kepada kemenangan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami Tuhan, tapi karena kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkaulah yang menang, Engkaulah Tuhan yang patut dimuliakan. Kami mengucap syukur. Kami tidak pernah sendirian ketika berhadapan dengan situasi-situasi bengis yang harus kami hadapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa menyertai kami. Seperti kuasa-Mu yang luar biasa juga menyertai kami. Sehingga kami mau berdoa dan berdoa terus Tuhan. Kami tidak mau berhenti mengangkat tangan untuk berdoa, memohonkan kuasa-Mu Tuhan. Seperti Musa mengangkat tangan ketika bangsa Israel harus berhadapan dengan Amalek, bangsa yang kuat. Tuhan, kami tidak sendirian. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada terus Tuhan. Engkau terus Tuhan memenangkan kami. Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah. Terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Ya. Sebentar. Dulu saya kehilangan ini. Ya, kita saya kehilangan warta-wartanya, saya bawa yang. Oke, ada di warta jemaat. Ya, sebelumnya adalah nanti ini setelah acara ibadah gereja atau selesai ibadah ini ada persekutuan wanita ya. Temanya adalah peran wanita sebagai istri dalam keluarga. Akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Juniasih pada hari ini jam 10.30. Lalu diberitahukan juga bagi mereka yang ingin menyampaikan tabungan rumah Tuhan. Ini saya masih membaca dari bagian dari pengumuman yang lalu. Tabungan rumah Tuhan agar dapat memberikan tempat ya untuk kita bisa menggunakan tempat ini dan kita perlu membayarnya ya. Ya, lalu diberitahukan juga ikutilah Natal Anak bersama Sinode GPKDI se-Indonesia. Temanya adalah Love God, Love People. Hari Minggu, hari ini, tanggal 14 Januari, jam 4 sore melalui Zoom. Zoom meeting ID-nya ada di warta dan passwordnya juga ada di warta. Buat kita semua boleh ikut menyaksikan Natal Anak Sinode GPKDI se-Indonesia. Jam 4 sore. Lalu hadirilah perayaan Natal Sinode GPKDI. Temanya adalah bersama keluarga melayani Tuhan. Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 jam 6 petang. Natal Sinode kali ini diadakan on-site-nya adalah di sini, di Tabernakel Kasih. Ya, saya juga heran mereka memilih kita untuk tempat sebagai tempat di mana Natal Sinode ini diadakan secara on-site-nya, tapi juga dilakukan Zoom dan YouTube juga dan live streaming juga yang nanti akan disiarkan dari tempat ini. Jadi tanggal 22 Januari jam 18 jam 6 petang di sini. Ya saudara yang mau hadir harap mendaftar. Kenapa kok harap mendaftar? Ini karena ternyata akan ada makanan yang dibagi. Jadi
supaya makanan yang dibagi itu bisa tidak tersedia berlebihan ataupun kurang ya. Jadi akan disediakan oleh sinode, bukan oleh Tabernakel Kasih. Lalu jangan lupa ada tugas kita untuk mengajak teman-teman kita, keluarga kita, kenalan-kenalan kita atau siapa saja bergabung di gereja ini supaya mereka bisa menerima berkat Tuhan sebagaimana yang kita terima dari pelayanan di gereja ini. Saudara juga bisa membagikan khotbah-khotbah yang ada di YouTube channel Tabernakel Kasih. Saudara bisa minta pada Ibu Heni dan di sana juga ada ditunjukkan, atau saudara bisa belajar dulu bagaimana caranya membukanya supaya semua khotbah-khotbah itu muncul di YouTube channel Tabernakel Kasih. Ya, lalu saya undang kita semua untuk menghadiri Zoom Jumat memahami ayat-ayat Alkitab. Zoom ini sangat-sangat penting sekali ya, karena kita belajar memahami lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, sehingga apapun yang mungkin saudara menjadi pertanyaan saudara bisa saudara tanyakan di sana dan nanti dijawab, didiskusikan juga, kita bisa ngobrol santai tentang ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin perlu kita dalami. Setiap Jumat jam 7 malam melalui Zoom ya. Meeting ID-nya bisa minta ke Ibu Heni ya. Ya, saya rasa itu saja pengumuman untuk hari ini. Dan ya. Ya, Tuhan memberkati kita. Nah, saya serahkan kembali kepada Ibu Ci. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi jemaat yang hadir onsite pada hari ini bisa memberikan persembahan melalui kantong-kantong kolekte yang nanti akan diedarkan. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati.
hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janji-Mu yang indah, janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan segala hormat kemuliaan untuk nama-Mu saja. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah itu menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam seluruh kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih, berkati terus dan urapi Pak Sondri yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua di dalam segala hal pelayanan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupannya secara pribadi. Tuhan, terima kasih persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan juga. Tuhan tolong berkati dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan, dalam pekerjaan mereka. Tuhan sendiri akan mengembalikan dan memberkati mereka setiap pribadi lepas pribadi. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Mungkin ada aktivitas atau kegiatan lain yang akan dilanjutkan, dan Tuhan sendiri yang akan menolong semuanya berjalan dengan baik. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja di sepanjang minggu ini. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, berikan kami perlindungan, tolong berkati kesehatan dan kekuatan kami, dan segala hal yang tidak berasal dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Engkau Tuhan halaukan itu terjadi atas hidup kami. Dan biarlah kami di sepanjang minggu ini hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami hidup di dalam kekudusan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan dalam hidup kami di setiap hari dimanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami akhiri, sebelum kami pulang pada pagi hari ini, kami mau buka hati kami mau angkat tangan kami, mau terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian, mari buka hatimu dan angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, sukacita surga, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan daripada Allah Bapa, memenuhi seluruh kehidupanmu, kehidupan keluargamu, kehidupan anak-anakmu, menantumu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan akan menyertaimu, Tuhan akan melindungimu kemanapun engkau melangkah. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur buat ibadah pagi hari dan menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan.